Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video aksi nyata topik 3 ini berisi mengenai bagaimana merumuskan pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna dapat membantu pendidik menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan materi ajar. Pertanyaan pemantik digunakan siswa untuk mencapai pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah pemahaman yang diharapkan dapat dicapai peserta didik setelah mempelajari topik tertentu. Pertanyaan pemantik adalah rangkaian pertanyaan mengenai hal penting dalam suatu topik pembelajaran. Pertanyaan ini diturunkan dari pemahaman bermakna dan didiskusikan bersama peserta didik sebelum memulai topik pembelajaran. Langkah-langkah dalam proses merancang kegiatan pembelajaran yang bermakna. Pertama, memilih tujuan belajar dari alur tujuan pembelajaran yang dirancang. Yang kedua, menganalisis situasi kelas. Ketiga, asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik di awal siklus pembelajaran. Keempat, menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelima, memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Keenam, sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran bersama peserta didik. Dan yang terakhir, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran. Memilih tujuan belajar dari alur tujuan pembelajaran yang dirancang. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran ini kontekstual dengan kondisi lingkungan sekitar? Yang kedua, apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan belajar peserta didik? Menganalisis situasi kelas seperti siapa saja peserta didiknya, sumber daya apa yang tersedia untuk proses pembelajaran, siapa saja guru yang terlibat, dan bagaimana proses komunikasinya. Selanjutnya, asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik di awal siklus pembelajaran, seperti menyamakan persepsi antar guru yang mengajar kelas dan materi yang sama, kriteria penilaian apa yang tepat. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang asesmen atau pengukuran ketercapaian kompetensi. Selanjutnya, menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pendekatan yang berorientasi pada kompetensi tujuan. Yang kedua, memberikan stimulus agar peserta didik terlibat aktif dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, memilih metode pengajaran dan konsep pedagogis yang akan digunakan. Langkah selanjutnya yaitu memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran, yaitu berdiskusi dengan peserta didik terkait ide pokok materi dan hubungan dengan situasi nyata. Yang kedua, berdiskusi dengan guru pada level yang sama terkait kompetensi apa yang perlu diasah agar tujuan pembelajaran tercapai. Langkah selanjutnya yaitu sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran bersama peserta didik, yaitu apa saja target yang akan dicapai. Kedua, bagaimana cara membuat peserta didik dapat memahami target-target yang akan dicapai. Langkah yang terakhir yaitu pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran. Di sini guru memberikan umpan balik pada peserta didik serta melatih keterampilan refleksi bagi peserta didik sehingga mereka memahami hal-hal yang sudah tercapai dan yang perlu diperbaiki. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Mohon untuk mengisi umpan balik pada link yang tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.